pembelajaran. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tentang pendidikan multikultural. Baik, kita langsung saja masuk pada pembelajaran. Yang dimana hari ini kita akan belajar mengenai pendidikan multikultural, yang dimana pokok pembahasan kita hari ini adalah peranan sekolah sebagai lembaga pengembangan pendidikan multikultural. Nah, di minggu sebelumnya, Ibu sudah kita sudah membahas tentang apa itu pendidikan multikultural. Nah, hari ini Ibu akan menyinggung sedikit agar anak-anak bisa melihat kembali apa itu pendidikan multikultural. Nah, jadi pendidikan multikultural itu adalah pendekatan dalam dunia pendidikan yang mengakui, menghargai, dan memperkaya keberagaman budaya di dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana berlatar belakang budaya, etnis, agama, dan nilai-nilai dapat diakui dan dihormati. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya terfokus pada aspek akademis, tetapi juga mengajarkan toleransi, saling pengertian, dan kerjasama lintas budaya. Nah, langsung saja kita masuk kepada peranan sekolah sebagai lembaga pengembangan pendidikan multikultural. Nah, yang dimana terdapat dua peranan besar sekolah dalam mengembangkan pendidikan multikultural. Yang mana yang pertama adalah peranan sekolah sebagai sistem sosial. Nah, yang peranan keduanya adalah peranan sekolah sebagai lembaga pengembangan budaya. Nah, baik anak-anak, apa tadi yang Ibu bilang? Ya, peran pertama? Ya, benar, sekolah sebagai sistem sosial. Nah, pertama kita akan membahas tentang sekolah sebagai sistem sosial, yang dimana sekolah sebagai sistem sosial memiliki peran krusial atau peran penting dalam mengembangkan pendidikan multikultural. Nah, jadi ada beberapa peran utamanya yang termasuk di dalam ini. Yang pertama itu menciptakan lingkungan yang inklusif. Nah, yang dimana sekolah harus menyediakan lingkungan yang mendukung keberagaman, di mana setiap siswa merasa dihargai dan diterima tanpa memandang latar budaya dan etnisnya. Jadi setiap siswa itu harus berkolaborasi antar siswa, dan tidak ada perbedaan yang terdapat di dalamnya. Nah, yang kedua itu implementasi kurikulum, yang dimana yang keduanya adalah implementasi kurikulum multikultural. Astagfirullah. Nah, yang kedua adalah implementasi kurikulum multikultural, yang dimana sekolah harus merancang dan menerapkan kurikulum yang mencerminkan keberagaman budaya. Jadi ini bisa mencakup dengan memasukkan materi yang diajar yang mencakup kontribusi dari berbagai budaya menjadi bias kultural. Nah, yang kedua itu ada pelatihan guru. Mengapa harus diberikan pelatihan guru? Karena guru harus mengetahui tentang pendidikan multikultural ini agar mereka dapat mengelola kelas dan yang beragam dengan efektif, memahami kebutuhan siswa dari berbagai latar belakang yang berbeda dan mengatasi potensi konflik antar budaya. Nah, jadi pelatihan guru ini penting untuk diberikan kepada guru-guru, karena guru-guru yang mengajar itu kan menghadapi berbagai budaya yang dimiliki oleh siswa. Jadi dia harus bisa menghadapi konflik atau permasalahan yang akan terjadi di dalam kelas mengenai perbedaan budaya, ras, suku, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat itu mendorong toleransi dan pemahaman antar budaya, yang dimana sekolah harus mempromosikan nilai-nilai toleransi, saling pengertian, dan kerjasama antar budaya. Ini dapat diwujudkan melalui kegiatan proyek kolaboratif dan pembelajaran praktis. Nah, kemudian pencegahan diskriminasi dan bullying. Sekolah perlu memiliki kebijakan yang tegas terhadap diskriminasi dan bullying, serta memastikan bahwa setiap siswa itu merasa aman dan dihormati tanpa memandang latar belakangnya. Nah, kemudian keterlibatan orang tua itu bisa juga membangun
nilai-nilai multikultural di rumah dan di sekolah. Kolaborasi ini dapat memperkuat pengajaran multikultural dan mengenalkan siswa pada berbagai perspektif budaya. Nah, yang terakhir, mempromosi kegiatan multikultural, di mana mengadakan acara dan kegiatan yang merayakan keberagaman seperti festival budaya, seminar, atau lokakarya yang melibatkan partisipasi aktif dari siswa, guru, dan orang tua. Nah, sampai di sini sebelum kita lanjut kepada yang kedua, peran yang kedua, apakah anak-anak masih ada yang belum mengerti atau mau ditanyakan? Nah, jika tidak, kita masuk kepada peran yang kedua. Nah, sekarang kita lanjut kepada peran yang kedua. Nah, tadi Ibu sudah bilang kedua peran tersebut. Nah, yang keduanya apa, anak-anak? Ya, sekolah sebagai lembaga pengembangan budaya. Nah, jadi sekolah sebagai lembaga pengembangan budaya memiliki peranan strategis yang mengembangkan pendidikan multikultural. Nah, ada beberapa peranan utama yang terdapat di dalamnya. Yang pertama itu adalah pengarus utamaan nilai-nilai multikultural. Nah, sekolah sebagai lembaga pengembangan budaya harus mengintegrasikan nilai-nilai multikultural kepada siswa-siswanya atau kepada masyarakat sekitar juga bisa. Nah, yang kedua, apa tadi nak peran yang kedua? Ya, sekolah sebagai lembaga pengembangan budaya. Nah, pintar Anda. Masih ingat ya apa yang Ibu bilang tadi? Nah, jadi sekolah sebagai lembaga pengembangan budaya memiliki peranan strategis dalam lembaga pendidikan multikultural. Nah, jadi terdapat beberapa peran utama di dalamnya. Yang pertama itu mengharuskan nilai-nilai multikultural. Jadi sekolah sebagai lembaga pengembangan budaya harus mengintegrasikan nilai-nilai multikultural di dalam inti pendidikan. Hal ini mencakup pemberdayaan keberagaman budaya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Jadi harus diintegrasikan nilai-nilai multikultural dalam proses belajar mengajar di sekolah ataupun proses di luar belajar mengajar. Walau yang penting itu masih di dalam lingkup pendidikan. Masuk yang kedua, yang dimana penyusunan kebijakan multikultural. Nah, pengembangan kebijakan dan pedoman resmi yang mendukung pendidikan multikultural dari semua aspek, termasuk kurikulum, pengajaran, pengolahan sekolah. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengembangan materi pembelajaran yang multikultural. Jadi merencanakan dan menggunakan materi pembelajaran yang mencakup kontribusi budaya dari berbagai latar belakang. Ini membantu siswa memahami dan menghargai keberagaman budaya. Nah, yang keempat adalah mendorong identitas kultural positif. Jadi sekolah itu harus membantu siswa merasa bangga dengan identitas budaya mereka sendiri, sambil juga menghargai dan menghormati identitas budaya orang lain. Ini membentuk rasa percaya diri dan saling penghargaan. Jadi setiap siswa itu tidak boleh minder dengan budaya masing-masing. Jadi setiap budaya yang ada di sekolah itu masing-masingnya memiliki peranan-peranan atau fungsi-fungsinya masing-masing atau kelebihan-kelebihannya gitu. Jadi tidak ada perbedaan antara suku dan budaya. Jadi semuanya itu sama rata gitu. Kemudian yang kelima adalah pendidikan inklusif, yang mana menyediakan pendidikan yang inklusif di mana setiap siswa tanpa memandang latar belakang budayanya dapat meraih potensi maksimalnya. Ini mencakup penyesuaian untuk kebutuhan siswa dari berbagai latar belakang. Nah, kemudian yang keenam yaitu pemberdayaan guru sebagai agensi perubahan.
Jadi memberdayai guru dalam pelatihan dan dukungan yang memadai untuk mengimplementasikan praktik pengajaran multikultural. Jadi guru itu harus terlatih dapat membentuk pengalaman belajar yang beragam dan inklusif. Nah, kemudian yang ketujuh, kolaborasi dengan komunitas. Jadi bekerjasama dengan komunitas lokal untuk mengintegrasikan elemen-elemen budaya mereka ke dalam kehidupan sekolah. Jadi ini dapat melibatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat, pertukaran budaya atau proyek kolaboratif. Nah, kemudian terakhir bisa melakukan evaluasi dan pemantauan keberkelanjutan. Nah, jadi melakukan evaluasi terus menerus terhadap efektivitas program pendidikan multikultural. Hal ini dapat membantu sekolah untuk memperbaiki dan mengembangkan strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika komunitasnya. Jadi bagi setiap sekolah yang sudah melakukan pendidikan multikultural harus selalu mengevaluasi atau memantau hasil dan perkembangan pendidikan multikulturalnya, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum, atau ada yang harus diperbaiki, harus ditambahkan atau harus dikurangi atau sebagainya. Dari sekian banyak penyampaian materi dari Ibu, apakah dari anak-anak semua ada yang ingin ditanyakan? Boleh tunjuk tangan. Ya, Rosita, apakah mau bertanya? Oh ya, silakan. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Nah, Ibu ulangi pertanyaan dari teman kita sebentar tadi adalah, apakah pendidikan multikultural ini berlaku untuk semua tingkatan pendidikan, Bu? Oh iya, jadi jawabannya pendidikan multikultural ini dapat diterapkan pada semua tingkat pendidikan. Jadi mau mulai dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi. Jadi pendekatan ini bertujuan karena pendekatan ini atau pendidikan multikultural ini bertujuan penting untuk memahami, menghargai dan meresapi keberagaman budaya dalam konteks pembelajaran. Jadi tidak ada memandang tingkat pendidikan mau harus di perguruan tinggi kah belajar baru kita mempelajari tentang pendidikan multikultural ini, atau harus di SD saja kan? Tidak. Jadi semua tingkat pendidikan harus harus belajar mengenai pendidikan multikultural ini, karena kan di setiap sekolah itu pasti setiap sekolah itu mengalami pendidikan multikultural. Karena di setiap sekolah atau pendidikan itu kan pasti siswanya itu memiliki latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda. Jadi setiap sekolah harus mempunyai pendidikan multikultural karena agar proses pembelajaran, proses interaksi sosial dan proses segala macamnya tentang pendidikan, tentang yang berkaitan dengan pendidikan atau proses pembelajaran itu berjalan dengan efektif, inklusif dan tercapai tujuan pendidikan yang diinginkan oleh setiap guru-guru atau setiap sekolah. Nah, baik, terima kasih kepada Rosita yang sudah bertanya. Apakah anak-anak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, jika tidak, kita langsung saja masuk. Ibu akan memaparkan video mengenai tentang pendidikan multikultural. Nah, Ibu minta kepada anak-anak agar fokus melihat video tersebut, dan nanti Ibu akan menanyakan kepada anak-anak apa pembelajaran apa yang dapat kita ambil dari video tersebut. Nah, setelah menonton paparan video tadi, insight apa yang dapat anak-anak ambil dari film The Love Story tadi? Yaitu dia mempunyai dia ada seorang guru atau guru inspirasi mengenai yang dia
Insight apa yang bisa kita ambil dari film tersebut anak-anak? Ya benar, pendidikan inovasi. Jadi dari film ini dia itu menekankan proses pengajaran yang kreatif dan inovatif dalam membuat materi atau mendesain materi. Jadi proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik karena anak-anak dapat memahami pembelajaran dengan efektif. Kemudian kesetiaan kepada siswa ya. Jadi Ronkat ini dia Ronkat atau Mr. Kat ini dia memiliki sifat yang empati terhadap setiap individu atau setiap siswa gitu. Jadi dia memberikan pemahaman kepada satu persatu individu atau satu persatu siswanya gitu. Jadi semua siswa itu dipukul rata untuk memahami pembelajaran yang sama gitu. Dia tidak membeda-bedakan antara siswa satu dengan siswa lainnya. Semuanya sama. Jadi dia itu sampai berusaha untuk mengajar siswa itu secara individu gitu. Sampai dia ingin setiap siswanya itu mendapat pembelajaran atau pengajaran yang sama. Nah, kemudian tantangan apa lagi yang kita dapatkan? Ya, tantangan dalam pembelajaran. Nah, dari setiap proses tantangan dalam pembelajaran itu dia bisa melaluinya atau bisa menyelesaikannya dengan Nah, kemudian insight yang ketiga yang dapat kita ambil adalah ya benar, tantangan dalam pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran itu kan dia menghadapi berbagai individu yang mempunyai latar belakang budaya yang berbeda. Jadi dari proses pembelajaran itu mendapatkan tantangan yang berbeda-beda pula dari setiap individunya. Jadi dia bisa menyelesaikannya dengan penuh tanggung jawab dan gigih gitu dalam menghadapi latar budaya berbeda-beda dari anak tersebut mempunyai karakter yang berbeda-beda. Anak yang berbudaya ini dia memiliki karakter seperti ini, anak dari sini memiliki karakter seperti ini. Jadi dia menangani satu persatu anak dan endingnya dia mendapatkan apresiasi dari setiap anak atau orang tua bahkan kepala sekolahnya gitu. Kemudian insight yang kita dapat yaitu pentingnya hubungan guru antar siswa. Nah, jadi setiap guru dengan siswa itu mempunyai hubungan yang sangat erat agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan baik gitu. Jadi guru itu mempunyai hubungan yang dekat terhadap siswanya agar siswa itu menjadi welcome dan welcome untuk sehingga setiap siswa atau individu dia lebih bisa welcome kepada gurunya untuk menceritakan kendala atau tantangan apa yang dihadapi dalam proses pembelajaran, entah itu dalam lingkungan keluarganya, lingkungan bermainnya, atau lingkungan individunya sendiri gitu. Ada terdapat tantangan seperti ekonomi misalkan, dia lambat untuk menangkap pembelajaran atau bahkan tantangan-tantangan yang lainnya. Nah, sekian mengenai insight yang bisa kita dapat dari film The Ronkat Story ini. Apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai pendidikan multikultural ataupun mengenai video yang dipaparkan tadi? Baik, jika tidak ada, kita langsung masuk kepada kesimpulan. Jadi, secara keseluruhan, pendidikan multikultural di sekolah menuntut peran aktif dari sekolah sebagai sistem. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini,
yang dimana secara keseluruhan pendidikan multikultural di sekolah menuntut peran aktif dari sekolah sebagai sistem sosial dan lembaga. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kita masuk pada kesimpulan. Jadi secara keseluruhan pendidikan multikultural di sekolah itu menuntut peran aktif dari sekolah sebagai sistem sosial dan lembaga pengembangan budaya. Jadi dengan menciptakan lingkungan inklusif, menerapkan kurikulum multikultural dan melibatkan berbagai pihak seperti guru, siswa, orang tua, sekolah. Jadi dapat menjadi agen perubahan yang memainkan peran penting dalam membentuk generasi dan menghargai dan memahami kebudayaan dari masing-masing kebudayaan. Jadi pendidikan multikultural bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga membentuk nilai toleransi, saling pengertian, dan kerjasama lintas budaya untuk menyongsong masa depan yang geografis dan kultural semakin terintegrasi. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Salah dan kurang, Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita dapat bermanfaat bagi kita semua ya anak-anak. Sekarang silakan untuk pulang ke rumahnya masing-masing dan mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan tadi. Baik, sekian dari Ibu. Salah dan kurang Ibu pada hari ini mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi